Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widya Fitri Nur Aziza dari kelas 2023C dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi teori hierarki. Pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang materi teori ekologi sastra. Apa sih yang dimaksud dengan ekologi sastra? Ekologi sastra atau yang sering juga disebut dengan ekotrik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekotrik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik yang pada hakikatnya sebuah karya sastra tidak terlepas dari keadaan alam. Pokok paling penting dalam kajian ekologi ini adalah mengenai ikatan makhluk hidup khususnya antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Kajian ekologi terhadap salah satu wujud karya sastra berarti mempertemukan konsep ilmu ekologi dan karya sastra. Paradigma ekologi terhadap kajian sastra merupakan bentuk penerapan pendekatan ekologi dalam memandang sebuah karya sastra. Dalam pandangan ekologi, eksistensi organisme dipengaruhi oleh lingkungannya atau ada hubungan timbal balik atau saling keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi sastra menurut para ahli yaitu lingkungan yang dimaksud ialah semua faktor eksternal yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi suatu organisme. Kaswadi 2015. Nah, dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal. Yang pertama ada ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, yang kedua ada ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Widianti 2017. Baik, di sini saya akan mengaitkan ekologi sastra dengan cerita pendek yang berjudul Mematungku di Kaki Bukit Ini, karya Vina Aryadila. Nah, pada metode kali ini, ekologi sastra yang ditemukan pada cerita pendek hanyalah ekologi alam. Ekologi alam ini berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Selain itu juga, ekologi alam ini juga berkaitan dengan cara manusia mengeksplorasi keindahan yang ada di alam. Di sini saya akan menganalisis ekologi pada cerpen Mematungku di Kaki Bukit Ini, karya Vina Aryadila. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama ada interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada sikap peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga adalah keserakahan manusia dengan mengorbankan lingkungan. Nah, pada metode yang pertama yaitu interaksi dengan lingkungan. Cerita ini bertempat di sebuah bukit yang mulai kehilangan ekosistem dan keseimbangannya akibat ulah manusia. Dalam cerita ini, dikisahkan bahwa interaksi si penulis dengan bukit ini 15 tahun yang lalu sebelum ia merantau sangat baik. Ia sering menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di bukit ini dengan bermain, menggantungkan ayunannya di ranting pohon, dan bercanda sambil menikmati senja dan angin dan senja yang dihembuskan oleh pepohonan di bukit ini. Mereka tidak peduli dengan tempat tinggal makhluk hutan yang ada di bukit itu. Mereka tidak peduli dengan kemungkinan yang bisa saja terjadi akibat merusak alam. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana tempat yang mereka rusak dan ubah ini dapat menjadi aset jangka panjang untuk diri mereka sendiri. Nah, pada metode yang kedua yaitu sikap peduli terhadap lingkungan. Tokoh utama aku bernama Vina Aryadila merasa sedih dan prihatin terhadap kondisi bukit yang saat ini telah dirusak oleh manusia. Ia turut merasakan bagaimana rasanya jika ia berada di posisi bukit yang tersakiti itu, dengan membayangkan jika hutan itu berbicara layaknya manusia. Seraya berkata, manusia-manusia itu memanglah tak pandai bersyukur, sudah diberi akal tetapi tidak digunakan. Sekarang mereka membakar rambut kami, tetapi nanti sudikah rambut mereka dibakar matahari? Ia juga turut merasakan kepedihan yang dialami oleh pohon-pohon yang tumbang yang telah kehilangan kegagahannya di bukit itu. Ia juga turut melihat betapa pilunya burung-burung itu berterbangan tak tentu arah mencari tempat yang aman untuk mereka berlindung. Saraya melihat dan merasakan, ia juga membayangkan bagaimana jika pohon itu berseru-seru kepadanya. Aku tumbuh tidak merugikanmu, tetapi kenapa ketika kalian dewasa malah merugikanku? Tidak,
Tidak, aku tidak merasa dirugikan karena aku yakin kalianlah yang merugi jika keturunanku tak kalian regenerasi. Ia hanya bisa terdiam, tercengang, melamun dan mematung di kaki bukit itu. Tidak ada yang bisa ia lakukan, bahkan hanya sekedar berkata, "Jangan lakukan itu." Pada manusia-manusia itu pun ia tak mampu. Semua terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Ia menatap tak ada raut kepedihan ataupun penyesalan di mata para manusia. Nah, metode yang ketiga yaitu keserakahan manusia dengan mengorbankan lingkungan. Bukankah sangat serakah saat manusia menghilangkan hutan-hutan, mengotori sungai dengan limbah perindustrian, mengeksploitasi bumi, laut, dan udara karena kepentingan nafsu yang tidak terkendalikan? Tetapi, realitas bencana seperti tsunami, letusan gunung, banjir, lahar dingin dan panas, angin puting beliung, serta jenis bencana lainnya merupakan isyarat pohon, tumbuhan, gunung, lautan, serta bumi tidak mengatakan bahwa dirinya tersakiti, bahwa semuanya merasakan sakit, menjerit, tetapi manusia berlagak tuli, karena hatinya telah tertutup dengan keserakahan dan nafsu angkara murka. Aku juga manusia sama seperti mereka, tetapi setidaknya aku tidak mau turut merusak alam yang sudah dirawat oleh Raja Semesta. "Permisi, Dik, kamu sedang apa di sini?" Beliau tersenyum menanggapi. "Ya sudah, kalau begitu, lebih baik kamu pulang saja, Dik, karena saya dan yang lainnya ingin melakukan pengukuran lahan untuk segera dilakukan pembangunan pabrik susu di kaki bukit ini." Ya, kutipan di atas adalah bukti dari betapa serakahnya manusia. Mereka bisa dengan sangat tenang menyakiti lingkungan untuk kepuasan dan kepentingan diri mereka sendiri. Padahal, jikalau alam sudah murka, mereka akan mendatangkan bencana yang besar dan hal tersebut bisa menghancurkan bahkan meratakan semua aset yang mereka dirikan. Kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa cerita pendek Mematungku di Kaki Bukit ini, karya Vina Aryadila, merupakan cerpen berkaitan dengan lingkungan alam atau ekologi. Ekologi ini berkaitan dengan adanya interaksi antara manusia dengan alam untuk menjaga dan juga menyakiti lingkungan. Ekologi alam tersebut perlu dipelajari siswa karena mampu mendukung pembentukan karakter baik pada diri siswa untuk ikut andil menjaga lingkungan alam. Baik, cukup sekian pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.